Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman Python. Ini pertemuan kita yang ketiga. Jadi pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang branch dan loop. Sebenarnya sih branch itu dibahas di minggu kemarin. Cuma minggu kemarin kita waktunya kurang dan kayaknya memang branch itu lebih tepat kalau ngumpulnya bareng loop. Jadi saya pikir udah nggak apa-apa, branch-nya saya pindahkan ke pertemuan hari ini. Nah, tapi sebelum kita mulai pertemuan hari ini, yuk kita coba untuk membahas tentang pertemuan minggu lalu. Di sini diberikan tentang Google Colab. Kita coba saja jalankan. Dan minggu lalu kita membahas tentang tipe data dan operatornya. Nah, di sini dijelaskan, selamat datang kembali di Python Programming. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang data type dan operator. Jadi, fungsi saya memberikan Google Colab ini, selain untuk teman-teman mendapatkan feedback, bahwa di pertemuan kedua ini, yang dibahas tentang ini, key pointernya. Gitu. Selain itu juga sebagai fondasi teman-teman mengerjakan kuis ya kan. Nanti di sini ada kuis kan untuk kehadiran. Nah, kita coba saja. Pertama adalah jenis data bilangan bulat. Yuk coba jalankan program di bawah ini dan bedakan antara print string tambah another string dengan print string dengan variabel. Kita coba. Di sini kita punya satu variabel namanya A, kita berikan value 10. Ingat kan variabel itu dia punya nama dan punya value. Nah, variabel A namanya A, kita berikan value ke 10 sana. Nah, kemudian kita coba print. Print A sama dengan kemudian nilai dari A, sehingga di print adalah A sama dengan 10. Oke, sekarang coba yuk sekarang yang ini. Pertama ada A, kasih 10. B, kemudian ada dua variabel nih. A dikasih 10, B dikasih 5. Kemudian print A tambah B sama dengan A tambah B. Berarti kita bisa langsung melakukan proses aritmetika di dalam print. Keren ini. Yuk kita coba jalankan. Nah, di sini dibilang A tambah B sama dengan, dia akan memprint yang ini, sama dengan, terus langsung keluar nilai 15. Dari mana 15? Berasal dari nilai A ditambah B di sini. Nah, sekarang C sama dengan A tambah 5. Berarti C adalah suatu variabel baru yang nilainya adalah A, yaitu 10, ditambah 5. Jadi C diberikan nilai 15. Kemudian print C sama dengan 15. Jadi di sini C sama dengan berasal dari yang ini. Dan kemudian nilai C akan di-print ke layar. Oke, lanjut lagi. Berikutnya adalah jenis data bilangan pecahan. Kalau tadi kan bilangan bulat, sekarang bilangan pecahan. Yuk kita coba jalankan program ini. Dan coba bedakan antara yang integer division sama pangkat. Yuk. Di sini kita punya 3 buah variabel, A, B, dan C. A-nya 1,5, B-nya 4, C-nya 2. Ya. Nah, kemudian print A kali C. A kali C berarti 1,5 kali 2. Kita coba run. Hasilnya berarti 3,0. Berarti bilangan pecahan juga. Jadi meskipun hasilnya, kalau kita secara logika kan, 1,5 kali 2 ya 3. Bulat itu. Tapi kalau komputer nggak bisa. Kalau salah satu operannya adalah pecahan, hasilnya pun juga pasti adalah pecahan. Makanya di sini ditulis 3,0. Bukan 3 saja. Kemudian kalau B dibagi C, B itu 4. C itu 2. 4 bagi 2, ya 2 dong hasilnya. Tapi tetap pembagian hasilnya pasti adalah bilangan pecahan. Meskipun hasilnya bulat kalau di sini. 4 bagi 2 kan 2. Gimana sih kok bisa jadi pecahan? Nah, ternyata di pemrograman
Kalau suatu operatornya adalah pembagian, meskipun yang di atas sama di bawahnya adalah bilangan bulat, ya hasilnya dianggap pasti pecahan. Nah, kemudian 4 integer division 2. Nah, ini baru nanti mendapatkan angka 2 bilangan bulat ini. Karena dia hanya mengambil bilangan bulatnya saja. Ingat kan, minggu lalu kita sudah nyoba. Kemudian 1/2 pangkat 2. Dapatnya ya 2,25, pecahan juga seperti itu, ya. Nah, kemudian bagian yang terakhir adalah casting. Casting digunakan untuk mengubah jenis data dari inputan. Nah, defaultnya kan kalau kita pakai input yang ini, hasilnya adalah string. Jadi pasti suatu kalimat. Tapi untuk bisa dihitung atau make it countable, untuk bisa dijumlah atau dikurangi, maka kita harus mengubahnya dengan menggunakan metode casting ini. Metode casting menggunakan kalau kita mau mengubah jadi integer ya seperti ini. Jadi nanti A dia akan diubah menjadi bilangan integer seperti ini. Kita coba misalnya masukkan 2. Maka di sini print A sama dengan A tambah 2. Karena dia A di sini dianggap sebagai string. Makanya operator plus di sini dia menjadi bukan addition tapi concate atau menggabungkan dua buah string. A sama dengan dan 2. Digabungkan sama dia jadi sebuah string yang panjang. Terus yang kedua A sama dengan, nah ini bisa menuliskan angkanya yaitu 2. Oke, itu casting. Nah, casting sendiri ada yang float juga sebenarnya. Cuman kita bahas di sini. Cuma tetap teman-teman nanti harus tahu bahwa casting itu ada int untuk mengubah menjadi integer dan juga float untuk mengubah menjadi bilangan pecahan. Nah, ini yang materi kita minggu lalu. Dan ini dipakai sebagai fondasi untuk mengerjakan kuisnya. Kita coba preview. Nah, ini yang digunakan untuk kehadiran. Bukan Google Colab, yang Google Colab hanya untuk sebagai feedback teman-teman. Teman-teman harus menjawab yang ini untuk sebagai attendance atau kehadiran. Ya, jadi jangan lupa untuk mengerjakan kuis atau assignment. Soalnya kalau hanya hanya menggunakan yang Google Colab itu nggak ada recordnya. Jadi saya nggak bisa melihat siapa aja sudah nyoba Google Colab saya ini. Nah, kemudian yuk kita coba kuisnya. The result of this code is A5, B5, print tambah B. Hasilnya adalah memprint nilai A tambah nilai B, berarti adalah 10. Kemudian A 5.0, B 5. Maka A tambah B menjadi 10.0. Pecahan dia. Terus kalau A dibagi B, 5.0 dibagi 5, hasilnya adalah 1.0. Pecahan juga. Kemudian user menginputkan 5 di sini. Jadi 5, kemudian di casting menjadi integer, sehingga A nilainya adalah bilangan 5. Kemudian A diubah menjadi float dengan casting lagi, sehingga B hasilnya adalah 5.0. Maka print B hasilnya adalah 5.0. Oke. Baik, itu yang kuis minggu lalu, sudah sebagai feedback pada teman-teman. Feedbacknya adalah Google Colab, sementara yang kuisnya adalah untuk attendance. Nah, hari ini kita akan membahas tentang branch dan juga loop. Kita coba saja. Nah, di sini sebenarnya sudah ada Google Colab-nya. Jadi teman-teman langsung bisa nyoba di sini. Nanti silakan dicoba. Ini sekedar sebagai resume atau feedback kepada teman-teman. Oh, ternyata Pak Bogi minggu ketiga ini bahasnya ini.
Tapi untuk tugasnya sendiri, teman-teman diminta untuk membuat sebuah program. Oh, keren, sekarang bikin program sekarang. Buatlah sebuah program yang melakukan 3 hal ini. Pertama adalah meminta input sentence dari user, kemudian dari kalimat tersebut, hitunglah jumlah spasi di kalimat tersebut. Jadi kalau misalnya user menginputkan nama saya adalah Nyoman Bogi, maka dia harus menghitung ada berapa spasi di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 spasi. Jadi nanti programnya itu akan memprint angka 4 karena ada 4 spasi di kalimat tersebut. Ya, silakan dicoba. Deadline-nya sampai hari Sabtu jam 6 sore. Ini untuk attendance. Nah, karena materi kita sampai hari ini itu sebenarnya sudah cukup untuk membuat sebuah program, makanya di assignment ini itu diminta Anda untuk membuat sebuah program. Karena memang topiknya sudah cukup. Kita sudah punya data type, sudah punya ilmunya data type, operator, dan juga control structure, branch dan loop. Oke, sekarang kita coba membahas tentang yang branch dulu. Nah, untuk branch sendiri, teman-teman bisa mengambil dari modul Python yang ada di NetAcad. Di situ ada di modul 3. Nah, di modul 3 ini sebenarnya ada banyak, tapi semua hampir sebagian sudah kita bahas. Boolean value sudah kita bahas. Kemudian logical dan bitwise operation juga sudah kita bahas. Sementara yang list sendiri, list dan array, itu kita bahas baru minggu depan. Nah, yang kita bahas hari ini adalah yang branch, if, else, dan loops. Oke. Nah, kalau kita bahas pakai ini, kayaknya lumayan lama, jadi kita langsung aja coba. Nah, ini. Conditional dan conditional execution. Jadi kita, kalau di bahasa C, kita sudah mengenal yang namanya if. Dan juga ada switch kan, kalau di C. Nah, di Python, dia nggak ada switch. Dia hanya ada if. Nah, kita coba saja. Kita coba langsung panggil pakai idle. Nah, if, teman-teman masih ingat kan, kalau if itu dia akan mengecek suatu ekspresi. Teman-teman masih ingat enggak ekspresi itu? Jadi kalau di bahasa pemrograman atau di Alpro tahun kemarin, teman-teman pasti mengenal ada yang istilahnya operand. Terus ada istilahnya operator. Ya kan? Operand ini misalnya ada 2, kemudian ada 3, ada dalam bentuk variabel A, ada B, seperti itu. Dan operator ada tambah, ada kurang, ada kali, dan ada bagi, dan seterusnya. Nah, kalau suatu operator digabungkan dengan operand, contoh misalnya 2 ditambah 3. Nah, ini yang disebut sebagai ekspresi. Jadi gabungan antara operand, tentunya operand itu pasti minimal ada 2, dan operator, dia disebut sebagai expression. Oke. Nah, ada satu lagi, misalnya A sama dengan 2 tambah 3. Nah, ini
bukan lagi expression namanya, tapi istilahnya adalah statement. Oke, teman-teman masih sudah dibahas di mata kuliah Alpro antara operan atau apa, operator apa, ekspresi apa, dan statement itu apa. Oke, jadi statement itu expression yang dia sudah satu sintaks komplit. Oke, ini kan sekedar review kemarin, yang tahun kemarin. Nah, if dia akan mengecek suatu kondisi dari ekspresi. Ekspresi hasilnya dari ekspresi yang bisa dicek oleh if itu adalah ekspresi logika. Jadi hanya bisa dia mengecek true atau false. Jadi nggak bisa kita seperti ini. Nggak ngerti dia, 2 tambah 3. Itu ekspresi juga. Tapi hasilnya itu bukan true atau false, tapi adalah suatu angka. Nah, agar dia bisa menjadi true atau false, maka dia bisa seperti ini misalnya. Jika 2 lebih besar daripada 3, false kan ini kan, 2 kan bukan lebih besar daripada 3, maka lakukan ini. Contohnya kita, maka lakukan print salah. Ini. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata di Python itu dia tidak lagi mengenal pakai kurung kurawal atau braces. Kalau di C, kalau kita ingin menandakan suatu section dari suatu program, kita pakainya braces kan, misalnya if true, kita pakai ini. Kemudian statement 1, statement 2, dan seterusnya. Kalau sudah selesai, ya harus tutup ini. Agar compilernya atau programnya tahu bahwa yang akan dikerjakan pada saat ini true, itu adalah ini. Ditandai dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, kalau di Python, dia tidak ada kurung kurawal. Jadi dia seperti ini aja. Nah, cuma masalahnya adalah sekarang gimana caranya Python tahu mana awal dan mana akhir. Kalau awal pasti tahu kan, ini pasti awalnya. Awal statement atau statement awal yang harus dikerjakan. Tapi ke statement akhirnya gimana? Nah, caranya adalah dengan menggunakan indentasi. Jadi ini harus dikasih spasi seperti ini agar dia tahu, oh ini ternyata dalam satu section. Kalau teman-teman mengerjakan seperti ini, maka nanti yang dikerjakan pada saat true itu hanya ini. Karena hanya itu yang diidentasi. Tapi kalau ini dikasih seperti ini, oh statement 2 juga dikerjakan berarti. Oke, itu Python. Nah, terus juga dia harus dikasih titik 2 atau colon. Sebenarnya colon ini fungsinya adalah untuk interpreter. Pada saat kita ketik titik 2, kayak misalnya di sini, if 2 atau true, kalau ini saya enter, dia dianggap sebagai suatu statement. Tapi kalau kita kasih seperti ini, titik 2, dia tahu interpreternya, oh setelah ini masih ada statement. Jadi ini belum statement akhir. Maka begitu di enter, dia akan langsung ngasih indentasi seperti ini. Misalnya, print, halo. Seperti ini. Oke, nah sekarang kita perhatikan coba. Di sini dia ngeprint halo. Tapi yang dia tahu udah ngeprint salah ya. Nah ini karena if-nya pada saat dia cek, ini true. Karena true, maka dia akan mengerjakan yang di dalamnya. Jika benar, kerjakan ini. Tapi jika salah, ini kan salah kan, ya jangan nggak usah dikerjain ini. Nah itu fungsi dari
if, makanya dia memberikan suatu branching, kalau benar kerjakan ini, kalau salah ya enggak usah kerjain ini ya, tapi mungkin bisa kerjakan yang lain. Nah, kalau misalnya branching-nya seperti ini, jadi ada kalau benar kerjakan ini, kalau salah kerjakan ini, maka dia formatnya menjadi seperti ini. If 2 lebih besar daripada 3, maka print salah. Ini adalah untuk branch yang true. Kalau ininya true, kerjakan ini. Tapi kalau dia false, maka kita bisa menuliskannya menjadi else print benar, misalnya seperti ini. Maka dia akan menuliskan yang benar. Kenapa? Karena di sini adalah false. Karena false, dia tidak mengerjakan yang ini, karena ini adalah untuk yang benar, tapi justru mengerjakan yang else-nya dia. Seperti ini. Oke? Nah, tapi kalau misalnya branch-nya ada banyak, nggak cuma benar dan salah, tapi pertama adalah benar, terus disuruh cek lagi, kalau di sini benar, kerjakan yang ini, atau kerjakan yang ini. Jadi dia ada branch-nya, dia nested. Ya ada di atas ada branch benar salah, kemudian dari sini juga ada benar salah, dari salah itu juga ada benar salah dan seterusnya. Nah, itu maka kita akan mengerjakan seperti ini. If 2 atau misalnya if true, maka print benar. Else if, oh, maaf, salah, enter saya. If true, ini, jadi kayak yang ada di contoh ini masih yang if aja. Kita langsung ke bawah aja. Nah, ini ada if sama else-nya, kemudian ada else if. Nah, kalau else if, kenapa tadi salah? Soalnya else if itu harus ada pengecekan lagi. Jadi nggak bisa else if langsung titik 2. Tapi dia harus seperti ini. Print benar. Ini. Kemudian enter. Else if atau disingkat elif. Nah, ini harus dicek lagi. Ada pengecekan lagi dia. Kalau dia false, maka print salah. Loh, kok salah di sini? Oh, kutip 2-nya saya masih belum nulis. Oke, kita coba lagi. If true, titik 2, maka print benar. Kemudian else if false, print salah. Nah, tadi saya kurang kutip 2-nya belum ada. Nah, baru bisa di enter. Sekarang kita coba lihat. Maka dia akan menuliskan benar. Yang benar adalah yang ini, karena hasil pengecekannya adalah true. Yuk kita coba sekarang. Misalnya saya punya sebuah nilai. Kalau nilai tersebut, misalnya seperti ini, jika nilai lebih besar daripada 80, maka grade itu sama dengan A. Tapi jika nilai di atas 75
atau seperti ini, 80 sama dengan maka nilai mutunya adalah AB. Jika 75, jadi nilai di atas 70, tapi di bawah atau sama dengan 75, maka grade-nya itu sama dengan B misalnya. Kemudian jika 70 nilai, maka di sini 60, maka grade-nya adalah BC. Dan jika di bawah atau sama dengan 60, tapi masih di atas 50, maka grade-nya adalah C. Dan terakhir, jika nilai di bawah 50, maaf, harusnya di sini, di bawah atau sama dengan 50, maka grade-nya adalah D. Seperti ini. Kalau ini bisa diubah seperti ini mungkin, biar lebih gampang lihatnya. Nah, ini adalah pembagian nilai yang berlaku di kampus kita. Jadi kalau nilai Anda di atas 80, maka nilai mutunya menjadi A. Tapi kalau nilainya adalah di antara 75 sampai 80, AB. 70 sampai 75, B. 60 sampai 70, BC, dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk membuat suatu program kecil seperti ini. Nah, kita coba saja. Berarti misalnya nilai sama dengan berapa? 78. Oke. Nah, kemudian if, maka pertama adalah nilai lebih besar daripada 80. Oke. Ini. Maka grade sama dengan A. Seperti ini. Else if nilai, bentar, sebelum ke else if, kita bisa juga membuat seperti ini. Saya masih bingung, bisa nggak deh ya? If nilai atau ya, lebih besar daripada 75. Jadi kita bikin seperti ini, else if nilai lebih besar daripada 75, maka grade-nya adalah AB. Oke, lanjut lagi. Else if nilai lebih besar daripada 60, 70 dulu sekarang, maka grade sama dengan B. Oke. Kemudian else if nilai lebih besar daripada 60, maka grade sama dengan apa? BC. Kemudian lagi else if nilai lebih besar daripada
50, maka grade sama dengan C. Tapi kalau 50 aja, hanya sampai 50 atau ke bawah, berarti dia nilainya D. Nah, di sini kita bisa langsung aja, else grade sama dengan D. Salah, else-nya harus titik 2. Oke, kita coba copy aja biar nggak usah ketik lagi. Ya, terus else titik 2 grade sama dengan D. Dah. Seperti ini. Nah, maka nanti grade, berapa sih grade-nya dia? Ya kita coba aja lihat, emang berapa grade-nya? Oh, AB, bener nggak? 78, oh bener 78 itu kan masuk AB gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita misalnya kita coba bikin struktur branch-nya ya. Oke. Jadi tadi dibilang adalah kalau 80 ke atas, maka dia adalah A. 75 sampai 80 dia AB. 70 sampai 75 B. 60 sampai 70 BC. Kemudian 50 sampai 60 C dan di bawah ini dianggap sebagai D. Seperti itu misalnya ya. Nah, karena 78 berarti dia di sini kan. Berarti nilainya AB. Makanya kita membuat hasil grade-nya ternyata pas kita print, oh ternyata AB nilainya. Nah, karena gimana caranya kita bisa membuat ini menjadi suatu branch? Jadi kita coba seperti ini. Apakah lebih besar daripada 80? Jika true, maka A. Tapi kalau false, maka dia dibagi lagi. Apakah lebih besar daripada 70? Kalau benar, maka dia menjadi AB. Jadi logikanya seperti ini. Terus, kalau nggak di atas 70 juga, berarti dia false kan? Ini true. Berarti kita cek lagi, apakah di atas 60? Kalau iya, berarti dia adalah B. Berarti inilah true, ini adalah false-nya. Kemudian kita cek lagi, apakah di atas 50? Kalau true, berarti dia nilainya adalah BC. Tapi kalau false, nilainya ya C. Belum tentu C, ada D juga loh. Berarti harus ngecek lagi nih. Apakah dia di bawah 50, maka dia hasilnya adalah C atau D di sini. Nah, ini disebut sebagai nested if atau branch-nya ke bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi, dan seterusnya. Oke. Nah, kenapa kita kok enggak ngecek aja tuh demi satu gitu. Misalnya kita bisa aja misalnya ngecek misalnya kalau di atas 80 maka dia jadi dia jadi A. Tapi kalau dia di antara 75 dan 80 maka dia jadi B. Bisa juga. Kita coba aja sekarang. Nah, tadi kita pakai idle ini. Kita bisa juga pakai metode seperti itu, nggak usah pakai branching nested if gitu, tapi if aja banyak gitu. Bisa, kita coba aja.
if nilai di atas 80 ini, maka ya kita coba ubah lagi ya nilainya ya, biar berubah. Nilai sama dengan misalnya sekarang 68 misalnya. Nah, sekarang baru kita cek lagi if nilai lebih besar daripada 80 ini, maka grade sama dengan A. Udah. Selesai. Terus sekarang if lagi. Ini kita copy aja biar cepat. Sekarang angka berikutnya kita cek adalah 75 ya tadi ya. 75. Maka grade-nya adalah AB. Bentar. Dah. Sekarang 70. Maka grade-nya adalah B. Nah, terus sekarang berapa? 60 ya. 60. Maka grade-nya itu sama dengan BC. Nah, terus sekarang di atas 50. Grade sama dengan C. Ya. Terus yang terakhir, jika nilai di bawah atau sama dengan 50, maka grade-nya adalah D. Nah, jadi sekarang berapa nilai grade-nya? Kita coba print grade. Oh, C 68. Tuh, 68 itu harusnya BC. Kenapa dia bilangnya adalah C? Nah, kalau teman-teman bisa melihat strukturnya, dia akan ngecek satu demi satu. Pertama dia ngecek, apakah nilai di atas 80? Bukan. Berarti grade-nya bukan A. Lanjut. Apakah nilai di atas 75? Bukan juga, kan nilai 68 kan? Berarti bukan AB. Apakah di atas 70? Bukan juga, berarti bukan B. Apakah di atas 60? Oh benar, 68. 68 itu di atas 60, berarti nilainya adalah BC. Oh, tapi kenapa ini di printnya C ya? Lanjut lagi. Apakah nilai di atas 50? Benar juga. Oh, dia jadi grade-nya sama dengan C, ketumpuk dia. Jadi tadinya grade-nya sudah benar BC, tapi sekarang ketumpuk jadi C. Terus kenapa ketumpuk jadi D? Jika nilai di bawah 50, oh nilai di bawah 50 baru jadi D. Ini nilainya 68, bukan di bawah 50, jadi ini false. Jadi nggak dikerjakan sama dia. Makanya nilai grade terakhir adalah C, bukan BC yang harusnya terjadi. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, berarti pembatasan ya nggak boleh seperti ini. Kita harus melakukannya. Pertama adalah ini benar. Tapi setelahnya, ini nggak boleh cuma 75. Tapi harus ditambahin lagi. Harus ada pengecekan lagi, yaitu dia nggak boleh di atas 80. Soalnya kalau di atas 80 dia masuknya A. Maka di sini apakah nilai lebih kecil sama dengan 80? Nah ini karena modelnya seperti ini ada dua buah ekspresi. Nilai lebih kecil sama 80 dan nilai lebih besar daripada 75. Dua buah ekspresi ini nggak boleh karena harus ada operator yang nyambungin. Nah, untuk yang nyambungin berarti
ini harus kita tutup dulu sebagai satu ekspresi sendiri. Ini juga kita harus tutup juga sebagai satu ekspresi sendiri. Nah, sekarang hubungannya apa antara dua ekspresi itu? Yang hasilnya tetap harus true false, karena if itu kan ngecek true false kan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, agar dia masuk nilai AB, grade-nya AB, maka kedua syarat ini harus terpenuhi. Dia di atas 75, benar, dan juga dia di bawah 80. Berarti kedua ini harus benar. Berarti nilainya harus di bawah 80 dan nilainya di atas 75. Nah, karena dan, berarti dia adalah N. Berarti kedua ekspresi itu dia harus benar. Maka baru di sini grade sama dengan AB. Enter. Terus kita coba lagi. Ini saya copy aja biar cepat. Nah, sekarang kita ubah. Ini sekarang jadi 70. Yang ini dia jadi 75. Oke. Enter. Grade sama dengan B. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah dari 60 sampai ke 70. Enter. Grade sama dengan PC. Jadi antara 60 sampai 70 dia PC. Oke, sekarang yang di atas 50 tapi di bawah 60. Ini. Maka grade-nya adalah C. Oke. Nah, baru yang terakhir, jika nilai lebih kecil sama dengan 50, maka grade sama dengan D. Udah selesai. Coba kita cek. Print grade. Maka dia akan menuliskan BC. Dan 68 dia memang masuk kategori BC di sini. Bukan lagi C, tadi yang salah di sini kan C. Nah, bisa kita menggunakan if seperti ini. Hanya saja, kalau kita menggunakan if seperti ini, dia akan jadi lebih lama eksekusinya. Kenapa? Kalau kita menggunakan if seperti ini, maka dia akan ngecek terus. Ngecek. Meskipun ini sudah benar, kalau nilainya sudah benar sudah A, dia nggak mungkin jadi AB atau B atau BC atau yang lainnya kan. Jadi harusnya setelah ini dapat, dia nggak perlu lagi ngerjain ini. Tapi karena ini sejajar, if, dia tetap dikerjain. Jika nilai di atas 80, false. Jika nilai false. Ini true. Ini masih false. Baca lagi terusnya. Ini true. Berarti grade-nya adalah BC. Nah, meskipun sudah ketemu yang benar, tetap dia harus jalan yang ini. Jika nilai di atas di bawah 60, false. Ini false. Nah, akhirnya dia jadi harus ngerjain semuanya. Dibandingkan dengan kalau kita menggunakan yang ini, begitu dia ketemu satu yang true, misalnya di sini, ini true, maka dia nggak akan ngerjain lagi bawahnya ini. Dia langsung keluar dari nested if-nya. Makanya struktur ini dia lebih cepat dieksekusi dibandingkan yang ini. Itu sebagai perbandingan. Tapi kalau secara logika, ya ini juga benar juga. Apa yang ini benar. Oke, itu if. Nah, sekarang kita masuk ke for, ke loop. Sekarang jam 12, cepat banget ya. Oke, langsung aja. Loop. Nah, loop sama seperti yang di if. Kalau di C kan ada if sama switch. Tapi di Python cuma ada if. Gampang.
lebih sederhana. Kalau di C, dia ada 3 jenis loop, ada while, ada do, ada for. Nah, kalau yang di Python, do nggak ada. Dia cuma ada while sama for. Oke, kita coba yang for dulu. For I, kalau yang di bahasa C kan for I sama dengan 0, kemudian I lebih kecil, I masih lebih kecil daripada 10, maka I plus plus, seperti ini kan dulu kan, kita bikin di bahasa C. Nah, kalau di Python, dia lebih sederhana. Kita tinggal bilang aja, apa yang menjadi counternya? I, oke. Terus, I-nya itu mau dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai 10, maka kita langsung range 10. Seperti ini. Maka, tadi yang ini masih while, ini for-nya. Oke. Saya kurang 1, I, for I in range 10. Ini, baru kemudian misalnya print I. Kalau ini saya enter, maka dia akan ngeprint dari 0 sampai 9. Jadi hasil dari range 10 ini, dia adalah angka dari 0, ingat mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10 angka. Maka di sini I terakhir adalah 9. Oke. Tapi kalau misalnya saya print lagi I-nya 9, karena 9 adalah angka yang terakhir. Oke. Nah, tapi kalau saya nggak mau startnya dari 0, misalnya pengennya dari 2, bisa juga modelnya seperti ini. For I in range, nah dia pakai 2 angka. Mulai dari berapa? 2. Oke. Terus berhentinya sampai berapa banyak angka? 10. Berarti dia akan hasilnya jadi seperti ini. Print I. Mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini bukan 10 angka, tapi sampai 10. Jadi kalau sudah sama dengan 10, berhenti loop-nya. Terus kalau misalnya kalau di bahasa C kan dia bisa stepping, bisa lompat-lompat. Ini juga bisa sama. Kita pakai 3 angka jadinya range-nya. For I in range, nah, misalnya 2 sampai 10, dan stepping-nya adalah 3 misalnya. Maka pada saat saya print I-nya, dia keluarnya ada 2, 5, 8. Jadi mulai dari 2, terus tambah 3 berapa? 2 tambah 3, 5. Oke, 5 di print. Terus 5 lompat 3. 5 tambah 3 berapa? 8. 8 masih di bawah 10 kan? Benar. Print 8. Lompat lagi 3. 8 tambah 3, 11. 11 masih di bawah 10? Oh, enggak. Sudah di atas 10 dia. Maka dia berhenti di angka 8. Nah, ini fungsi dari range. Nah, selain dari range, kita juga bisa mencari dalam bentuk string misalnya. Jadi kita misalnya S sama dengan input seperti ini. Atau kita coba masukkan ini. Masukkan kalimat yang cukup panjang seperti ini. Bentar, maka saya akan masukkan nama saya Nyoman Bogi Aditya Karna. Bentar, oke. Nah, kalau kita print S, dia akan keluar seperti ini. Nama saya Nyoman Bogi Aditya Karna. Oke. Nah, sekarang saya pengen nyari
ada berapa huruf A di dalam kalimat ini. Nah, kalau kita menggunakan si, kita harus indeks 1 demi 1 kan. Yang huruf pertama, huruf A enggak. Huruf kedua, apakah A? Bukan. Huruf ketiga, apakah A? Dan seterusnya. Tapi kalau di Python, kita dipermudah karena kita bisa langsung menggunakan seperti ini. For I, jadi misalnya seperti ini, counter sama dengan 0. Oke. For I in S, T2, jadi I-nya dia akan ngecek 1 demi 1 per karakter dalam kalimat tadi. Ini, maka counter sama dengan counter tambah 1. Jadi nambah 1 dia, counting. Oke. Dah. Sekarang kita coba print counter. Ada 34. Nah, ini karena dia menghitung seluruh huruf. Seperti ini misalnya, nama 4. Kemudian, atau ini saya copy dulu, biar gampang. Maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Terus 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30. 1, 2, 3, 4. 34 huruf. Berarti dia menghitung seluruh huruf yang ada di S. Tapi kalau misalnya, tadi saya pinginnya mau menghitung jumlah huruf A. Oke, kita coba lagi. Maka counter kita reset lagi, 0. Kemudian for I in S, maka if I sama dengan huruf A, maka baru counternya nambah. Kalau enggak ketemu huruf A, ya jangan nambah dia gitu. Oke, yang di enter, dah. Sekarang print counter 8. Benar nggak ada 8 huruf A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, benar 8. Ada 8 huruf A. Nah, ini memudahkan kita kalau mau menghitung karakter dalam suatu kalimat dengan menggunakan for. Oke. Nah, sekarang kita coba kalau menggunakan while. Nah, masih kan kalau di bahasa C kita punya for, do, dan while. Kalau for itu kita gunakan kalau jumlah loopingnya itu sudah pasti. Misalnya, tolong dong ulangi ini sebanyak 10 kali. Itu berarti ulangi sebanyak 10 kali. Berarti jumlah perulangannya itu sudah fix, sudah kita tentukan. Nah, kalau modelnya seperti itu, gunakanlah for. Tapi kalau jumlah perulangannya kita belum tahu, ini bisa 1, bisa 2, bisa juga malah nggak melakukan apa-apa sama sekali, nggak melakukan looping sama sekali. Nah, di situ baru kita memilih menggunakan while. Contoh misalnya, while I misalnya sama dengan 1, maka tadi itu harus kalau while ya sama kayak yang if, dia harus boolean. Jadi harus seperti ini. Jika I equal to 1, nah ini baru dia benar. Nah, kemudian misalnya print input
masukkan nilai jika mau udahan, masukkan 1. Ya. Terus setelah itu print salah, ini inputnya masih belum ada variabel. Dan ini integer, karena harus kita casting. Ya, baru sekarang print A. Oke. Nah, kalau nanti ini dieksekusi, maka dia akan meminta input terus sampai inputan tersebut nilainya adalah 1. Cuma di sini dia tidak melakukan looping. Kenapa? Soalnya dia yang dicek adalah I. Sementara di sini adalah A. Yuk kita coba. While I equal 1. Kemudian I sama dengan, kita copy aja. Kemudian print I. Seperti ini. Tetap dia nggak minta masukkan, karena dia dianggap sebagai suatu snippet. Dia akan nggak akan mengecek. Tapi kalau misalnya kita ingin mengecek, di sini ada contohnya, teman-teman bisa nyoba sendiri, karena waktunya sudah habis, ini sudah 1 jam. Jadi contohnya adalah yang nah, misalnya nih. Kayaknya ini masih harus. Nah, ini. While number tidak sama dengan 1, oke, kita coba perbesar dulu ini. Nah, ini. While number tidak sama dengan -1, maka jika numbernya adalah lebih besar dari largest number, maka tolong number sama dengan integer input seperti ini. Jadi dia minta inputan dan dia akan mengulangi terus sampai number yang dimasukkan adalah -1. Jadi kita tadi salahnya adalah kita menggunakan equal to, bukan tidak sama dengan not equal to. Oke, nah itu sedikit untuk yang loop. Nah, nggak usah khawatir, minggu depan kita bahas lagi yang loop. Tapi harusnya dengan fondasi yang teman-teman ketahui dari bahasa C, harusnya sudah bisa memahami bagaimana cara menggunakan for dan while. Yang beda hanya sintaksnya saja, terutama yang for. Karena kalau yang di C kan for, I sama dengan ini, I, kemudian syaratnya, kemudian jumpingnya berapa. Nah, kalau di Python dia lebih sederhana. Sementara untuk yang while-nya dia sama persis. Yang if juga demikian. Dan jangan lupa kalau di Python, indentasi atau masuk ke dalam itu sangat pengaruh, sangat penting. Karena itu dianggap sebagai ini termasuk bagian dari program atau dia sudah keluar dari section tadi, dari bagian tersebut. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Nanti teman-teman bisa mencoba, nanti saya share, ada beberapa Google Colab. Yang pertama, teman-teman harus bisa melakukan bubble sort. Kemudian mencari nilai maksimal. Kemudian menghitung nilai rata-rata. Oke. Baik, itu 3 yang harus teman-teman coba lakukan sendiri sebagai pekerjaan di rumah. Karena nanti
untuk tugas UTS ya, itu seputar ini. Membuat program, misalnya untuk melakukan bubble sort, atau untuk mencari nilai maksimal, minimum, dan lainnya. Kemudian menghitung nilai rata-rata, karena memang target dari mata kuliah ini itu adalah menjadi data analis. Jadi kita harus terbiasa dengan melakukan proses perhitungan data. Sorting termasuk proses perhitungan data. Mencari nilai maksimal, minimum, maksimal lokal, maksimal global, atau minimum global, minimum lokal, itu juga termasuk dalam data analis. Termasuk juga menghitung nilai rata-rata, median, modus, itu semua juga masuk ke dalam kategori data analis. Oke, sudah jam 2.33, sudah lewat dikit dari 1 jam. Silakan jika nanti ada pertanyaan, bisa diajukan di grup, dan nggak usah khawatir, minggu depan kita masih membahas tentang looping dengan berbagai contoh yang lainnya. Karena kalau melihat di sini, di minggu depan itu topiknya di pertemuan ketiga, pertemuan keempat topiknya adalah array. Array dan juga dictionary ini akan sangat membantu kita pada saat kita ingin berlatih dengan for dan while. Jadi yang penting hari ini teman-teman sudah paham ada for, ada while, dan juga ada if, elif, dan else. Dan minggu depan baru kita gunakan untuk pengolahan data. Ya. Nah, karena minggu depan sudah mulai latihan soal, jadi minggu depan ada 1 hari nanti kita akan melakukan kuis. Ya, jadi tolong dilatih teman-teman kemampuan dalam data type, kemudian operasi, aritmetika, logika, dan manipulasi bit, kemudian branch, dan loop, dan lainnya. Ya, oke kalau gitu terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Oh iya, gimana? Untuk tugas yang di LMS itu berarti minggu ini yang buat program penghitung spasi ya, Pak? Iya, betul. Kan tadi Oke, benar ada contohnya kan? Tadi cuma menghitung A, sekarang menghitung spasi. oke baik. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Oke, kalau gitu kita cukup sampai sekian. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Minggu depan kita mulai latihan yang looping dan branching menggunakan array. Nah, array di Python namanya list. Oke, terima kasih dan selamat sore semuanya. Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, gimana? Untuk recording ini nanti bisa dilihat di mana, Pak? Ada di YouTube dan link channelnya ada di group description. Oke, Pak. Jadi cari di WAG kan ada group description, kan klik aja group description, nanti ada linknya. Cari sana aja ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, makasih semuanya. Terima kasih kembali, Pak. Ya. Makasih, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih, Pak.